kita akan membedah sebuah diskursus menarik mengenai masa depan posisi geopolitik dan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia saat ini berada di ambang transformasi besar untuk kembali menjadi global player atau pemain global. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan global player? Secara historis, Indonesia pernah berada di titik di mana kedaulatan kita disegani secara internasional, baik di era Presiden Soekarno melalui kekuatan militer dan diplomasi, maupun di era Presiden Soeharto melalui stabilitas ekonomi. Namun, pasca reformasi yang dianggap belum tuntas, struktur birokrasi dan ekonomi kita seringkali terjebak dalam kepentingan segelintir pihak. Dalam video kali ini, ditekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki langkah konkret yang tidak dimiliki pemimpin sebelumnya, mulai dari penegakan hukum di sektor sumber daya alam, hingga restrukturisasi besar-besaran badan usaha milik negara. Dan kita akan menganalisis 3 pilar utama kebijakan ini: penyelamatan aset negara, reformasi BUMN, dan penguatan sektor swasta melalui hilirisasi. Mari kita bedah bersama. Langkah awal menuju status pemain global dimulai dari kedaulatan atas tanah dan sumber daya. Presiden Prabowo telah mengaktifkan Satgas Kehutanan yang dipimpin langsung oleh Menhan, serta melibatkan Kejaksaan dan TNI. Hasilnya tidak main-main. Dalam kurun waktu sekitar 8 bulan, pemerintah berhasil menyita hampir 4 juta hektar lahan sawit ilegal, 2 juta hektar tambang ilegal, dan 1 juta hektar kawasan hutan yang dibalak secara liar. Hingga akhir tahun 2025, diproyeksikan kekayaan alam senilai hampir 200 triliun rupiah berhasil diselamatkan bagi kas negara. Ini bukan sekedar angka, melainkan pesan tegas bagi dunia bahwa Indonesia sedang melakukan pembersihan rumah untuk memastikan aset nasional tidak lagi bocor ke tangan oknum yang merugikan rakyat. Penegakan hukum yang kuat adalah fondasi utama bagi negara manapun yang ingin dihormati di kancah internasional. Pilar kedua adalah restrukturisasi badan usaha milik negara. Selama ini, efisiensi BUMN kerap dipertanyakan. Sebagai gambaran, akumulasi keuntungan seluruh BUMN Indonesia yang berjumlah ribuan seringkali kalah telak dibandingkan dengan industri swasta seperti rokok yang mampu meraup laba hingga ratusan triliun rupiah. Di bawah pemerintahan Prabowo, paradigma BUMN diubah. BUMN kini bukan lagi di bawah kementerian biasa, melainkan dikelola sebagai badan profesional. Langkah paling jenius yang disoroti adalah rencana penciutan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi hanya 50 entitas inti yang kompetitif. Tujuannya jelas, menghapus praktik meritokrasi yang buruk dan menghilangkan gaya hidup mewah oknum direksi yang tidak produktif. Dengan fokus pada efisiensi, BUMN diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi, bukan beban bagi APBN. Pergeseran peran negara menuju fasilitator hilirisasi. Fokus utama ke depan bukan lagi memberikan izin baru untuk eksploitasi mentah, melainkan memastikan setiap sumber daya diproses di dalam negeri. Menariknya, visi ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi sektor swasta. Harapannya Indonesia dapat melahirkan perusahaan multinasional sekelas Samsung, Tesla, atau BlackRock. Pemerintah bertugas mempermudah regulasi dan memberikan dukungan pendanaan, sementara swasta yang bergerak secara lincah di pasar global. Inilah esensi dari global player, memiliki perusahaan-perusahaan nasional yang berekspansi ke luar negeri seperti VOC masa modern yang membawa kemakmuran kembali ke tanah air. Dengan kombinasi penegakan hukum, efisiensi BUMN, dan kebebasan swasta yang terukur, Indonesia siap kembali menjadi macan dunia. Transformasi ini memerlukan dukungan dan optimisme dari kita semua. Bagaimana menurut Anda mengenai langkah berani Presiden Prabowo dalam restrukturisasi ekonomi kita? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini agar lebih banyak masyarakat yang memahami arah bangsa kita ke depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.